Jadi orang itu kena musibah itu tidak mendapatkan pahala, karena itu bukan perbuatan manusia, perbuatan aktivitas kita. Tetapi manusia akan diberikan pahala karena kebaikan niat serta keteguhan, kesabaran, keridhaan hati terhadap takdir Allah itu. Jadi kalau dan masih sangat banyak sekali. Satu lagi biar sama-sama tiga. May yuhramir rafqu yuhramil khair. Barang siapa yang tidak memiliki sifat lembut, maka tidak akan mendapatkan kebaikan. Ini semuanya masih sangat banyak sekali. Oleh karena itu kita berikan contoh apa yang dilakukan oleh Nabi, mempunyai akhlak yang agung, mempunyai pribadi yang begitu lemah lembut, penyayang, pengasih dan seterusnya. Contoh yang pertama adalah ini tadi, contoh hadis yang diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an oleh muttafaq alaih Bukhari dan Muslim, kisah seorang wanita yang dinasihati, Rasul dihadir dan sebagainya. Rasul sangat lemah lembut luar biasa. Contoh yang kedua, karena ini contohnya hadisnya ada di kitab itu, maka enggak kami sampaikan. Kemudian hadis yang kedua juga dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ketika itu ada orang Arab Badui kencing di masjid itu. Kemudian para sahabat saat itu yang ada berseru, tahan. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam apa yang dikatakan? Jangan kalian ganggu, biarkan dia. Masya Allah. Jadi sahabat itu melarang, tapi Rasul jangan ganggu dia, biarkan dia. Masya Allah itu. Maka para sahabat membiarkan sampai ia selesai kencingnya. Selanjutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam memanggilnya seraya berkata, Inna hadhil masajid la tasluhu li syai'in min hadzal bauli walal qadari innama hiya li dzikrillah azza wa jalla was salati wa qiraatil Qur'an. Rasul manggil ini tadi orang yang kencing di masjid tadi. Sesungguhnya masjid-masjid ini tidak pantas dikenai sesuatu dari air kencing dan kotoran. Masjid ini dibangun untuk zikrullah, untuk sholat, untuk membaca Al-Quran dan seterusnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Setelah itu apa yang terjadi? Setelah itu orang Arab Badui itu mengetahui banyak tentang masalah agama yang selama ini jahil. Namanya orang nggak tahu dimarahin. Ini lihat Rasul, kisah yang luar biasa yang membuat sejatinya kita sangat harus mengikuti cara yang diajarkan, yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut. Masya Allah. Baik, berikutnya faedah hadis yang keempat, keharusan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. 4 ini maksudnya dari ana ya, saya urutkan, saya anggap yang mana yang perlu dijelaskan. Hukum amar ma'ruf nahi munkar yang sekarang ini lagi membahana.
karena terjadi gesekan-gesekan yang sangat tajam. Ana tidak menyebutkan, namun mari kita perhatikan. Sejatinya amar ma'ruf nahi munkar yang sebenarnya yang disyariatkan Islam itu seperti apa? Amar ma'ruf nahi munkar, para ulama berselisih pendapat tentang hukumnya. Minimal ada dua pendapat. Pendapat yang pertama hukumnya fardu ain. Dua-duanya hukumnya wajib, tapi wajib itu dibagi dua. Hukumnya yang pertama fardu ain, yang kedua hukumnya fardu kifayah. Ini ikhtilafnya. Nanti yang mana yang sahih, mana yang kuat, insyaallah akan kita jelaskan. Namun sebelum menjelaskan perbedaan itu, tentu kita wajib menyampaikan landasan-landasan amal ma'ruf nahi munkar. Landasannya ada 3, Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma' para ulama. Baik, dalil yang pertama dari Al-Quran diantaranya Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat 104. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Jadi berdasarkan ayat ini, orang itu akan beruntung kalau dia amar ma'ruf nahi munkar. Apa itu? Mari kita perhatikan. Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan ayat ini di dalam tafsir Al-Quran Karim. Maksud ayat ini, hendaklah ada sebagian umat ini yang menegakkan perkara ini, amar ma'ruf nahi munkar. Ya, tafsir Ibnu Katsir juz 1 halaman 339 sampai 405. Dalil yang kedua, Quran surat 3 atau Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah ila akhir ayat. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah ila akhir ayat. Umar Ibnu Khattab radhiyallahu an menerangkan, menafsirkan ayat ini dengan pernyataan, wahai sekalian manusia, barang siapa yang ingin termasuk umat terbaik tersebut, hendaklah menunaikan syarat dari Allah, yaitu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. As-Syaukani Fathul Qadir juz 1 halaman 453. Kemudian dalil dari As-Sunnah, marra minkum munkaran falyughayyir biyadihi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika ad'aful iman. Barang siapa yang melihat satu kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka dengan lisannya. Dan jika tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan itu selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim. Ini dalil dari As-Sunnah. Yang ketiga, dalil dari ijma' para salafus sholih. Ijma' dari kaum muslimin yang dijelaskan oleh para ulama. Ana ambil 3 saja. Yang pertama, ana ambil Ibnu Hazm
Az-Zahiri, beliau mengatakan seluruh umat telah sepakat mengenai kewajiban amal ma'ruf nahi munkar, tidak ada perselisihan di antara mereka sedikit pun. Al-Fasl fil Milah wan Nihal juz 5 halaman 19. Kemudian yang kedua, Al-Imam An-Nawawi rahimahumullah, beliau berkata, telah banyak dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah serta ijma' yang menunjukkan kewajiban amar ma'ruf nahi munkar. Syarah Sahih Muslim juz 2 halaman 22. Kemudian yang ketiga, menurut Asy-Syaukani rahimahumullah, beliau mengatakan amal ma'ruf nahi munkar termasuk kewajiban pokok serta rukun syariat terbesar dalam syariat. Dengannya sempurna aturan Islam dan tegak kejayaannya. Fathul Qadir juz 1 halaman 450. Ini dalil-dalil dari amar ma'ruf nahi munkar dari Al-Quran, dari As-Sunnah, dan dari ijma' kaum muslimin yang diwakili oleh para ulama-ulama. Kemudian Anda tadi sudah menyampaikan, namun kewajiban tadi ada ikhtilaf. Ikhtilafnya apa? Ada yang memahami wajib ini hukumnya fardu ain, dan yang satu fardu kifayah. Siapa yang berpendapat fardu ain? Siapa yang berpendapat fardu kifayah? Yang berpendapat fardu ain yakni memandang kewajiban tersebut merupakan fardu ain seperti Ibnu Katsir, Az-Zujaj, Ibnu Hazm, dan lain sebagainya, banyak. Landasan yang mengatakan hukumnya fardu ain diantaranya Quran surat ketiga ayat 104 tadi. Nggak usah disampaikan ayatnya karena tadi sudah. Di ayat itu ada kata min, yaitu minkum, untuk menjelaskan penjelasan dan bukan untuk menunjukkan sebagian. Sehingga makna ayat adalah jadilah kalian semua umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada manusia yang ma'ruf dan mencegah kepada yang munkar. Itu. Jadi min artinya seluruhnya, mencakup minkum, kalian semuanya. Ini menurut beliau. Dalil yang kedua, surat yang sama yakni surat Ali Imran ayat ke-110 yang tadi sudah Anda sampaikan. Maka penjelasannya apa itu? Bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan syarat bergabung dengan orang yang terbaik, wa ulaika humul muflihun tadi, orang yang terbaik, yaitu dengan amar ma'ruf nahi munkar, sehingga hukumnya fardu ain. Itu. Kemudian beliau juga membawakan dalil yang lainnya, tapi cukup aja. Jadi ini pendapat yang pertama yang mengatakan adalah bahwa amar ma'ruf nahi munkar hukumnya apa tadi? Fardu ain. Kemudian pendapat yang kedua bahwa amar ma'ruf nahi munkar hukumnya fardu kifayah. Jadi bukan kewajiban individu tapi segolongan. Siapa yang pendapat ini? Misalkan Abu Bakar Al-Jahshoh di dalam kitabnya Ahkamul Quran. Kemudian Al-Mawardi, Abu Ya'la, Al-Ghazali, Ibnu Arabi, Al-Qurtubi, Ibnu Qudamah, Imam An-Nawawi, Ibnu Taimiyah, As-Sankiti, dan As-Syaukani serta yang lain-lainnya. Jadi banyak sekali yang mengatakan bahwa
amar ma'ruf nahi munkar fardu kifayah. Mereka berhujjah atau beralasan dengan alasan yang sama ayatnya surat Ali Imran ayat ke-104. Itu juga, tetapi nanti penjelasan yang membedakan. Apa? Mereka mengatakan kata min dalam ayat minkum menunjukkan sebahagian, sehingga menunjukkan hukumnya fardu kifayah. Kalau di atas tadi min diartikan seluruh, kalau ini min artinya sebagian. Kemudian dijelaskan juga Ibnu Qudamah, beliau menjelaskan dalam ayat ini terdapat penjelasan hukum amar ma'ruf nahi munkar, yaitu fardu kifayah bukan fardu ain. Ini penjelasan beliau dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin halaman 156. Landasan yang kedua yang disampaikan, pendapat yang kedua bahwa amar ma'ruf hukumnya fardu kifayah adalah Quran surat Taubah atau surat ke-9 ayat 122. Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya jika mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya? Iya. Coba ayat itu, wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah walaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Jadi kalimat yang tafakun ya tafaqquh fiddin, memperdalam ilmu adalah fardu kifayah, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sekelompok kaum mukminin dan tidak semuanya untuk menuntut ilmu, sebagian aja. Nah, biar nanti ia bisa amar ma'ruf nahi munkar. Jadi tidak seluruhnya disuruh menuntut ilmu. Ada yang disuruh berperang, ada yang disuruh mendalami ilmu, ada yang suruh menjaga, yaitu ketika itu adalah Madinah. Itulah diantara alasan-alasan. Kemudian alasan yang ketiga, tidak semua orang dapat menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Karena orang yang menegakkan harus memiliki syarat-syarat tertentu. Inilah alasan-alasan yang disampaikan, sebetulnya masih sangat banyak sekali, tapi biar nanti semuanya jelas. Oleh karena itu, mana yang kuat, mana yang rajih, hukumnya apakah fardu ain atau fardu kifayah? Maka amar ma'ruf nahi munkar yang kuat hukumnya adalah yang kedua. Apa tadi yang kedua? Fardu kifayah. Wallahu a'lam. Nanti penjelasannya sangat panjang. Kalau memang menghendaki nanti kita akan sampaikan. Kalau memang, tapi kalau sudah dengan catatan-catatan, itu sejatinya memang bertolabul ilmi itu dengan catatan, ya, lebih masuk banget itu. Kemudian faidah berikutnya yang kami angkat yang kelima. Seseorang tidak diberikan pahala atas musibah, namun karena apa? Sebab musibah itu bukan aktivitas manusia. Jadi orang itu kena musibah itu tidak mendapatkan pahala, karena itu bukan perbuatan manusia, perbuatan aktivitas kita. Tetapi manusia akan diberikan pahala karena kebaikan niat serta keteguhan, kesabaran, keridhaan hati terhadap takdir Allah itu. Jadi kalau begitu, pahala atau dosa tergantung orang itu ketika menerima musibah itu seperti apa. Musibah sendiri tidak.
ya, tidak membawa, tidak memberikan, dan seterusnya. Oleh karena itu, ingin tahu, orang yang kena musibah mendapatkan dosa, orang yang kena musibah mendapatkan pahala. Baik, para ulama menyebutkan bahwa orang yang terkena musibah ada 4 tingkatan. Di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahumullah ketika itu ditanya oleh salah seorang penuntut ilmu berkaitan dengan menghadapi musibah. Maka level yang pertama, tingkatan yang pertama, orang yang menghadapi musibah itu dia murka, marah-marah, tidak terima. Inilah golongan yang pertama. Golongan ini ketika terkena musibah ia menampakkan kemarahannya, baik melalui lisannya, hatinya, atau anggota badannya. Dia ekspresikan dengan jelas sekali. Seperti apa? Yang pertama dengan hati. Seseorang itu murka dengan Allah karena apa? Karena ia merasa Allah menzalimi dirinya. Innalillahi, ini sebuah musibah yang besar. Ini ma'asyiral muslimin, ia sudah jatuh tertimpa tangga, ia sudah kena musibah, nambah suudzon kepada Allah tabaraka wa ta'ala, negative thinking terhadap Allah. Ini yang sangat berbahaya sekali. Karena nanti kalau sudah hatinya seperti itu, kotor seperti itu, kalau Allah aja dituduh tidak berlaku adil, lantas siapa yang bisa berlaku adil? Ini sering kita dengarkan seperti itu. Yang kedua, murka dengan lisannya. Disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 6000, bahwa ada orang yang mencaci maki waktu atau masa sehingga sejatinya ia mencaci maki, menyakiti yang mengatur waktu. Siapa yang mengatur waktu? Allah tabaraka wa ta'ala. Maka Rasul mengatakan, qala Allah azza wa jalla, yu'dhini ibnu Adam yasubbu dahr wa ana dahru aqallabul lail wan nahar. Allah azza wa jalla berfirman, aku disakiti oleh anak-anak cucu Adam. Dia mencela waktu, padahal aku adalah pengatur waktu. Akulah yang membolak-balikkan malam dan siang.